Hukum internasional pada dasarnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara. Negara atau pemerintahan baru akan dapat mengadakan hubungan dengan negara lain dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan segala bidang lainnya sebelumnya harus diakui oleh negara-negara lain. Akan tetapi, bukan berarti suatu negara yang tidak atau belum diakui oleh negara lain, negara tersebut tidak dapat melangsungkan hidupnya. Pengakuan sama halnya dengan jaminan suatu negara untuk melangsungkan hubungan dengan negara-negara lainnya. Pengakuan dalam hukum internasional terbagi menjadi 3, yaitu teori deklaratif. Penganut teori ini mengungkapkan bahwa pengakuan hanyalah pernyataan formal belaka mengenai keberadaan negara. Keberadaan pengakuan tidak berakibat pada keberadaan negara sebagai subjek hukum internasional. Teori konstitutif berbeda dengan teori deklaratif. Penganut teori konstitutif menganggap bahwa pengakuan adalah hal yang sangat penting. Meskipun faktanya negara itu ada, tetapi baru akan dianggap ada apabila telah diakui oleh negara-negara lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Oppenheim-Lauterbach. Suatu negara itu ada dan hanya melalui pengakuan dapat menjadi pribadi internasional. Teori jalan tengah atau rivier. Penganut teori ini menyatakan bahwa pada prinsipnya pengakuan merupakan pembenaran terhadap fakta yang memiliki dasar hukum. Bukan berarti tanpa adanya pengakuan dari negara lain, hak dan atribut negara itu hilang. Tetapi hak dan atribut akan terjamin jika negara tersebut mendapatkan pengakuan. Teori ini juga disebut sebagai teori pemisah. Teori yang menyatakan bahwa kepribadian hukum suatu negara harus dipisah dengan hak dan kewajiban pribadi hukum. Hal ini berarti negara memerlukan pengakuan dari negara lain untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hukum internasional. Jenis-jenis pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan suatu negara dalam hukum internasional terdiri dari pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan de facto, pengakuan suatu negara oleh negara lain berdasarkan fakta bahwa negara tersebut ada. Pengakuan de facto memiliki sifat sementara. Pengakuan ini akan hilang dengan sendirinya jika negara yang diakui tidak dapat mempertahankan fakta keberadaan negaranya. Lain halnya dengan pengakuan de facto. Pengakuan de jure memiliki sifat permanen. Pengakuan de jure, pengakuan terhadap suatu negara apabila menurut hukum internasional telah memenuhi persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. Bentuk-bentuk pengakuan. Pengakuan dalam hukum internasional memiliki 4 macam. Di antaranya, pengakuan negara baru. Pengakuan ini diberikan kepada suatu negara baik secara de facto maupun de jure. Negara baru akan diakui jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut, dukungan dari masyarakat, dan kesanggupan menjalankan kewajiban internasional. Pengakuan pemerintah baru. Pengakuan terhadap negara dan pemerintah dilakukan secara terpisah. Hal ini dilakukan apabila terhadap perbedaan kuat antara sistem pemerintahan yang lama dengan sistem pemerintahan yang baru. Pengakuan sebagai pemberontak atau belligerency. Pengakuan yang diberikan oleh negara terhadap pemberontak untuk menjaga kesatuan nasional dan mengefektivitas pemerintahan yang dicatat dari para pemberontak berdasarkan hukum internasional adalah posisi kaum pemberontak tidak kalah dan telah menguasai sebagian wilayah nasional dan kekuasaannya berdasarkan fakta. Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru. Bentuk pengakuan ini bermula dari peristiwa
penyerbuan Jepang ke Cina. Peristiwa terjadi pada tahun 1931 di mana Jepang menyerbu Manchuria, salah satu provinsi Cina, dan mendirikan negara boneka di sana, Marzukuo. Cara pemberian dan penarikan kembali pengakuan. Ada dua cara memberi pengakuan. Yang pertama, secara tegas, expression recognition, yaitu pengakuan yang diberikan secara tegas melalui suatu pernyataan resmi yang berupa nota diplomatik, nota verbal, pesan pribadi kepala negara atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen, atau dengan fakta. Pihak yang memberikan pengakuan harus yakin bahwa pihak yang akan diberikan pengakuan telah memenuhi kualifikasi pribadi internasional atau international legal personality, sehingga pengakuan akan tetap berlaku selama negara tersebut tidak kehilangan kualifikasinya sebagai pribadi hukum menurut hukum internasional. Terputusnya hubungan dengan negara atau pemerintahan yang sebelumnya telah diakui. Pada umumnya, tidak disertai dengan penarikan kembali pengakuan. Suatu keputusan resmi maupun diplomatik
atau hibah luar negeri. Keluar dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pengesahannya dilakukan melalui keputusan Presiden. Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dan keputusan Presiden semakin mempertegas bahwa Indonesia termasuk negara yang menganut baik humanisme maupun dualisme ataupun pluralisme dalam memahami hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Dualisme atau pluralisme tampak dalam ketentuan sebagaimana pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang sebagaimana dikehendaki pasal 10 merupakan proses transformasi atau perubahan bentuk dari hukum internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dalam bentuk undang-undang. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meletakkan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia dalam teori dan praktek tidak mudah karena sistem ketatanegaraan Indonesia masih mengandung problema dalam Grand United Theory ketatanegaraan, sehingga praktek ketatanegaraan selama ini sejak proklamasi sampai sekarang tidak pernah dapat melengkapi dan memperkuat struktur ketatanegaraan Indonesia, tetapi justru makin memburamkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup mengatur posisi dan kedudukan hukum internasional dan sistem hukum tata negara Indonesia. Dan pasal 11 juga belum dapat dijadikan payung hukum jika mewujud ketentuan-ketentuan internasional yang akan menjadi bagian hukum nasional. Dalam prakteknya pun tidak jelas Indonesia menganut monisme atau dualisme dalam hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Praktek dari tahun 1945 sampai dengan 1960 tidak ada ketentuan. Baru tahun 1960 keluar Surat Presiden Nomor 2886/HK/1960 dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Tetapi nasib Surat Presiden Nomor 2886/HK/1960 tidak jelas, apa sudah dicabut atau belum.